Rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Ki Lamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang wong Jawa kudu momot. Apa itu maknanya? Wong Jawa kudu momot itu diibaratkan seperti lautan atau sagoro. Dadiyo siro koyo sagoro. Artinya apa? Lautan atau laut atau sagoro itu menerima aliran air dari berbagai tempat. Sungai-sungai besar airnya mengalir ke laut. Sungai-sungai kecil juga mengalir ke laut. Bahkan sampai dengan parit-parit kotor itu semuanya mengalirnya ke laut. Sehingga laut itu menampung. Tentu saja karena laut itu menampung dari aliran-aliran sungai besar, sungai kecil, sampai ke got. Nah, itu semuanya ditampung oleh laut. Oleh sebab itu, laut itu adalah momot, menampung semua yang ada diadai kabeh. Nah, kalau kita melihat air dari sungai itu juga bermacam-macam. Air ini juga membawa lumpur, keruh. Ada yang membawa air bening. Ada yang juga membawa sampah-sampah. Bahkan bangkai-bangkai pun juga dibawa oleh aliran-aliran sungai itu. Nah, semuanya itu ditampung oleh sagoro. Itu namanya momot. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, pesannya leluhur kita, dadiyo wong Jawa sing momot. Artinya mampu menampung apa saja yang menerpa pada diri kita. Apa yang kita terima itu, terkadang kita menerima sesuatu yang baik, air bening datang, kita tampung. Tetapi kalau ada air keruh, juga jangan ditolak, ditampung saja. Bahkan sampai dengan sampah-sampah, kotoran-kotoran, bahkan sampai dengan bangkai-bangkai, sudahlah, ditampung saja. Itulah sagoro. Seperti nenek moyang kita. Nenek moyang kita pada zaman dahulu, siapapun yang datang ke Jawa ini, dan apapun yang diajarkan di Jawa ini, semuanya diwadahi. Sebelum Nabi Nuh dengan kapalnya yang mengarungi banjir bandang, banjir besar yang menenggelamkan bumi ini, orang Jawa sudah ada. Orang Jawa sudah ada. Nah, setelah bandang air bah yang begitu luar biasa yang menenggelamkan peradaban di bumi ini, kemudian muncul peradaban-peradaban, ajaran-ajaran, leluhur kita mulai bangkit kembali. Sehingga pada tahun 4336 sebelum Masehi,
ada Eyang Josono yang mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Gusti. Nah, mulai saat itulah istilah Gusti itu diperkenalkan oleh Eyang Josono di Gua Solamangleng, Kediri, Jawa Timur. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang datang ke Jawa yang dibawa oleh orang-orang yang memiliki aliran-aliran kepercayaan seperti Maniisme. Kepercayaan Maniisme yang dibawa masuk ke Jawa ini oleh orang Jawa diterima. Apa Maniisme itu? Maniisme itu adalah kepercayaan Mani. Karena yang membawa itu adalah bernama Mani. Kepercayaan ini berasal dari India bagian timur laut. Nah, ajaran-ajaran Maniisme ini kemudian diwadahi oleh orang Jawa. Kemudian apa? Masih tersisa tinggalan-tinggalan sampai sekarang. Dan mulai kapan kira-kira Maniisme itu datang ke Indonesia atau ke Jawa? Ya, diperkirakan kurang lebih 3.500 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Sedangkan ajaran-ajaran Maniisme itu adalah manusia itu tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh apapun. Artinya tidak boleh menghilangkan nyawa. Baik itu nyawa manusia maupun nyawa binatang. Oleh sebab itu, ajaran Maniisme kemudian diimplementasikan dengan orang-orang Jawa. Ada yang tidak makan barang-barang yang bernyawa. Jadi tidak mau makan binatang, tidak mau makan ikan, tidak mau makan daging, tidak mau makan telur. Jadi tidak makan makanan yang bernyawa. Nah, ini adalah peninggalan dari ajaran Maniisme. Termasuk karena tidak boleh membunuh, tidak boleh menghilangkan nyawa, baik itu manusia maupun binatang. Makanya orang ini sangat hati-hati. Jangan sampai ada binatang-binatang yang terbunuh oleh tangannya atau kakinya. Itu diantaranya. Kemudian ada yang namanya mutih. Mutih itu artinya hanya makan nasi putih dan air. Itu juga ajaran kepercayaan Maniisme. Dan sampai sekarang pun masih ada beberapa orang yang melakukan poso mutih, kemudian membiasakan diri tidak makan yang bernyawa. Itu semuanya adalah tinggalan dari ajaran-ajaran Maniisme yang pernah datang ke Jawa ini. Kemudian disusul datang lagi orang dari India bagian utara dan bagian selatan, baik itu orang Urdu maupun orang-orang Arya, datang ke tempat ini, ke Jawa, dengan membawa ajaran Hindu. Oleh nenek moyang kita ditampung saja.
Kemudian akhirnya terjadi percampuran tentang Hindu di Jawa dengan ajaran-ajaran leluhur yang ada di Jawa, sehingga ada istilah Hindu Jawa. Nah, kemudian datang lagi 2000 tahun sebelum Masehi, datang ke tempat leluhur kita ini, yaitu agama baru, namanya agama Buddha, yang dibawa oleh murid-muridnya Aji Soka. Aji Soka itu adalah raja besar yang ada di India bagian timur, dan akhirnya menguasai India bagian utara, dan akhirnya menyebar sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Cina. Ini masuknya Buddha di Jawa ini diterima oleh leluhur kita, sehingga leluhur kita mengenal adanya dewa-dewa, mengenal candi. Itu semuanya adalah karena nenek moyang kita itu menerima momot. Apa yang datang diterima dengan baik. Setelah itu datang lagi pada abad ke-7 setelah Nabi Isa lahir, yaitu ada ajaran agama Islam masuk ke tanah leluhur Jawa ini. Tidak ditolak, ditampung saja. Akhirnya terjadilah kolaborasi antara agama yang baru dengan kepercayaan nenek moyang kita. Akhirnya lahir yang namanya Islam Kejawen. Kemudian datang lagi, yaitu agama dari Eropa yang dibawa oleh orang-orang penjajah, yaitu agama Kristiani. Diterima oleh nenek moyang kita, kemudian dikolaborasikan dengan kepercayaan yang ada di Jawa. Akhirnya timbul Kristen Kejawen dan sebagainya. Itu adalah momot. Jadi nenek moyang kita itu selalu mengajarkan bahwa kita ini harus tenggang rasa, tepo seliro, saling menghargai, saling menghormati kepada siapapun. Yang baik silakan diambil. Tidak ada paksaan sejak nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita ini orangnya sangat toleran, selalu bersahabat dengan siapapun. Ini adalah nenek moyang kita, Jawa. Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pembentukan sebuah proses bermasyarakat di Jawa ini, juga mengadopsi, menerima piwulangan luhur dari siapapun. Kemudian kalau bagus, diterima, ditampung. Contohnya tentang Hastobroto, yaitu 8 kepemimpinan, yang mana oleh nenek moyang kita diadai, diwadahi, yang bunyinya adalah Dadio Siro Koyok Bagaskoro.
Dadiya sira kaya Kartika. Dadiya sira kaya rembulan. Dadiya sira kaya sagara. Dadiya sira kaya agni. Dadiya sira kaya bayu. Lan dadiya sira kaya bumi loka. Yang namanya Bagaskara atau matahari, srengenge, ini memiliki sifat-sifat yang mana sifat-sifat ini katanya para leluhur kita, dadiya sira kaya Bagaskara. Maksudnya adalah sifat-sifat matahari. Apa itu sifatnya matahari? Lihatlah matahari itu, kalau pagi selalu ada di timur. Kalau sore hari selalu ada di barat. Itu menunjukkan bahwa matahari itu mempunyai sifat disiplin, tepat waktu. Kalau sudah waktunya pagi, harus menempati posisi di timur. Kalau waktunya sore hari, maka dia harus menempatkan diri di barat. Itu menunjukkan bahwa Bagaskara atau matahari itu mempunyai sifat disiplin. Disiplin waktu dan disiplin tempat. Nah itu. Kemudian berikutnya, lihatlah matahari. Matahari mengeluarkan sinar, cahaya yang dipancarkan ke bumi. Semuanya yang ada di bumi menjadi hidup karena ada cahaya sinar matahari. Semuanya senang. Tumbuh-tumbuhan bisa memasak, yaitu yang disebut dengan fotosintesis. Kemudian lihatlah binatang-binatang. Dengan adanya sinar matahari, tumbuh-tumbuhan menjadi hijau. Kemudian sebagai makan makanan binatang, termasuk manusia, memanfaatkan cahaya sinar matahari, menggarap kebun, menggarap sawah, kemudian bisa mengambil hasil dari apa yang dikerjakan. Panen buah-buahan, panen padi, panen jagung. Itu semuanya karena sinar matahari. Nah, apa itu maksudnya? Pertanyaannya adalah, berapa besar Anda membayar sinar matahari? Apakah matahari pernah minta upah saat memancarkan cahayanya, sinarnya ke dunia ini? Apakah binatang membayar kepada matahari? Apakah matahari minta bayaran? Semuanya tidak. Diberikan secara cuma-cuma. Gratis. Matahari memberikan cahaya sinar kepada bumi. Diberikan kepada binatang, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Diberikan dengan cuma-cuma, tanpa pamrih apapun. Apa itu? Tidak lain, matahari memberikan sesuatu kepada yang lain dengan cara ikhlas, tidak ada tendensi apapun. Itu adalah poinnya. Jadi poin matahari, dadiya sira kaya Bagaskara, kita bisa mengambil contoh tentang sifatnya matahari. Yang pertama tadi disiplin, kemudian yang kedua adalah ikhlas. Itu matahari. Kemudian yang kedua, dadiya sira kaya Kartika. Kartika itu bintang. Tentunya bintang itu keluar pada malam hari. Malam hari itu identik dengan kegelapan. Kalau ada orang di tengah kegelapan, orang itu pasti tidak tahu arah. Mana utara, mana selatan, mana barat, dan mana timur. Tidak ada orang yang tahu. Di saat-saat kegelapan, orang mencari arah.
Maka kalau ada bintang panjer sore dan bintang panjer esok, maka dia tertolong dengan adanya dua bintang itu. Kalau bintang panjer sore itu datangnya ada di arah barat, berarti kalau kita menghadap ke bintang yang disebut dengan bintang panjer sore, itu tandanya arah barat. Kalau pagi hari ada lintang panjer esok, itu ada di timur. Nah, dengan sendirinya kita tahu arah timur. Kalau kita menghadap ke bintang panjer sore, kita mengetahui arah barat. Kalau kita menghadap ke arah bintang panjer esok, berarti kita menghadap ke timur. Dengan menghadap ke timur, berarti kita sudah tahu mana arah selatan dan mana arah utara. Di sebelah kanan tangan kita, berarti arah selatan. Di tangan kiri kita, berarti arah utara. Demikian juga kalau kita menghadap bintang panjer sore. Tangan kanan kita berarti arah utara. Tangan kiri kita berarti arah selatan. Nah, bintang bisa menunjukkan arah di saat-saat orang sedang dalam keadaan kegelapan. Itu bintang. Makanya jadilah kamu sebagai bintang. Dadio siro kadio kartiko. Jadilah kamu seperti bintang, yaitu bisa menunjukkan arah di saat-saat orang itu dalam kegelapan. Itu adalah kartiko atau bintang. Nah, sekarang bagaimana dengan rembulan? Rembulan itu juga ada di malam hari. Bagaimana anak-anak kecil kalau ada bulan purnama? Anak-anak di desa bermain bersenang-senang. Ada yang bermain obak sodor, ada yang bermain jumpritan, ada yang bermain bernyanyi-nyanyi. Semuanya dalam keadaan riang gembira. Mengapa? Karena situasinya padang bulan, bulan purnama. Nah, makna nilai yang terkandung di dalamnya. Di saat-saat orang dalam kegelapan, malam hari itu gelap. Kemudian menjadi riang gembira, senang. Itulah rembulan. Artinya adalah, jadilah kamu sebagai orang yang bisa menyenangkan orang lain di saat orang itu dalam kegelapan. Itu nilai yang terkandung. Dadio siro kadio rembulan. Kemudian dadio siro koyo sagoro. Dadio siro koyo sagoro artinya momot, seperti yang saya jelaskan di depan. Apa saja kita tampung, baik yang bening maupun yang kotor sampai yang bangkai, maka air laut menampungnya. Tetapi air laut punya ikan teri, punya ikan cucut, punya ikan lodan, punya ikan paus, yang semuanya siap untuk memotong-motong, untuk menghancurkan bangkai-bangkai yang ada di dalam laut. Itu laut. Semuanya kita adai, kita tampung. Setelah itu, kita pilah-pilah mana yang bagian teri, mana yang bagian cucut, mana yang bagian paus, mana yang bagian lodan, semuanya dibagi. Semuanya akan selesai. Itulah yang namanya momot. Sehingga dadio siro koyo sagoro, artinya menampung semua aspirasi, baik aspirasi yang sifatnya seperti air bening, maupun aspirasi yang seperti batang, seperti bangkai, kita tampung. Kemudian nanti kita pilah-pilah dan kita suguhkan pada bagian-bagian untuk menangani. Itu adalah sagoro. Dadio siro koyo sagoro.
Dan berikutnya, datio sira kaya akeni. Akeni itu adalah api. Api itu panas. Api bisa memberikan cahaya, bisa memberikan penerangan. Api bisa memberikan kehangatan. Itulah api. Datio sira kaya agni, berarti kamu harus bisa memberikan semangat. Bisa memberikan orang yang loyo, yang lemah, yang tidak bersemangat, menjadi bersemangat. Dan jangan lupa, barang-barang yang mentah bisa menjadi matang karena ada api. Sehingga barang yang asalnya mentah bisa menjadi matang dan kita makan dengan begitu enak. Itu karena ada api. Di samping memberikan cahaya, bisa memberikan penerangan, bisa menyuguhkan sesuatu yang mentah menjadi matang. Tetapi ingat, jangan main-main dengan api. Kalau kamu main-main dengan api, maka sekujur tubuhmu akan terbakar. Itu api. Dan berikutnya adalah datio siro koyo banyu. Datio siro koyo banyu tirto. Dingin, menyejukkan. Di saat orang terbakar, tetapi dengan siraman air yang panas bisa menjadi sejuk, yang terbakar bisa padam. Itu adalah air. Mendinginkan suasana. Cooling down. Menenteramkan situasi. Itu adalah air. Dingin, sejuk, dan menyegarkan. Orang yang kehausan bisa menjadi segar kembali. Itu adalah air. Tapi Anda jangan main-main dengan air. Berapa ratus ribu orang yang dihanyutkan oleh air. Air kalau sudah marah akan menimbulkan banjir bandang. Dan juga akan menimbulkan tsunami yang luar biasa. Itu karena air. Lembut. Tetapi jangan dikira tidak bisa menghanyutkan, tidak bisa membantai, membunuh, menghancurkan. Itu air bisa. Dan selanjutnya, datio siro koyo bumi. Lihatlah bumi. Bumi itu diinjak-injak, dipacul, diludahi. Semuanya bumi menerima. Menerima. Tidak membalas. Menerima. Apa saja yang dilakukan. Baik dilukai dengan pacul, dilukai dengan luku, dilukai dengan mesin-mesin bajak. Tapi bumi diam. Diamnya bumi tidak hanya diam. Tetapi bumi walaupun dilukai, diludahi, dilubangi, tapi bumi justru malah memberi kepada orang yang melubangi itu. Itu artinya adalah contohlah kesabaran bumi. Walaupun dilukai, walaupun dihina, diinjak-injak, diludahi, tetapi bumi bersabar, justru malah memberi sesuatu kepada orang yang menghina. Memberi sesuatu kepada orang yang menginjak-injak. Apa itu? Diberikan panen jagung,
diberikan panen padi, diberikan panen buah-buahan. Itu adalah pemberian dari bumi. Padahal bumi kamu injak-injak, kamu ludahi, dan kamu lukai. Tapi bumi tetap memberikan sesuatu yang berharga terhadap orang itu. Dan yang terakhir adalah dadio siro, koyok bayu, koyok angin. Angin itu lembut. Angin itu tidak terlihat, tapi kehadirannya nyata. Keberadaannya nyata, tapi tidak bisa dilihat. Inilah yang dipakai negara untuk mendeteksi orang-orang yang ada di mana-mana. Spionase, mata-mata, rahasia, sehingga walaupun pemimpinnya itu ada di ibu kota negara, tetapi karena punya angin di mana-mana, maka berita apapun akan sampai di pemimpin itu. Karena angin itu ada di mana-mana. Mulai dari desa ke kota, sampai di hutan, sampai di lautan, sampai di mana-mana pun ada angin. Jadi angin itu ada di mana-mana. Nah, disitulah tangan-tangan pemimpin. Angin adalah tangan-tangan pemimpin untuk mengintai di setiap tempat. Sehingga tidak ada satu jengkal pun tempat di sebuah negara yang tidak bisa dipantau oleh pemimpin. Karena pemimpin itu bisa menjadi angin. Atau menjadikan orang lain sebagai angin. Itu adalah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh leluhur, yang harus disampaikan kepada anak cucunya, supaya bisa mengerti kalau menjadi pemimpin. Sehingga menjadi pemimpin itu harus meniru, yaitu Bagaskoro, harus meniru Kartiko, harus meniru Rembulan, harus meniru Sagoro, harus meniru Agni, harus meniru Tirto, harus meniru Bayu. Dan jangan lupa 8 kepemimpinan yang saya sampaikan merupakan warisan leluhur. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian. Besok akan disambung lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oleh sebab itu, silakan Anda berkomentar, tentunya dengan cara-cara yang baik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Rahayu, 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 Rahayu Sakunging Tumati.